Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti ya, simak sampai habis agar kamu terus update informasi mengenai saham. Berita pertama, biasa kita ke Wall Street dulu ya. Wall Street ditutup melemah nih kemarin, pasar menantikan data tenaga kerja. Berikut rinciannya. Dow Jones mengalami penurunan tipis 0,50%, S&P sangat tipis turunnya 0,07% dan Nasdaq naik tipis 0,12%. Sementara untuk bursa Asia kemarin mayoritas menguat ya pada hari Kamis 1 Desember. Cina melonggarkan lockdown nih sebabnya. Namun di tengah penguatan bursa saham regional Asia malah IHSG ini melemah. Biasanya kalau seperti ini berarti ada sentimen dari dalam negeri ya, atau ada saham dengan berkapitalisasi besar yang dia sedang turunnya luar biasa atau ARB nih. Seperti saham Goto, MTEK dan lain-lainnya. Jadi kemarin itu IHSG melorot ya karena asing itu ada net sell-nya jumbo nih 1,12 triliun. Kita lihat sama apa aja yang 5 besar banyak di net sell oleh asing, yaitu Goto ya, sudah tadi kita singgung nih. Ada kemudian BBCA, Telkom, ASI dan SMMA. Ternyata MTEK gak masuk ke dalam 5 besar untuk yang di net sell asing. Nah, sementara itu sebaliknya ada 5 saham terbesar yang di net buy oleh asing, yaitu ada BBRI, MDKA, Antam, MKTR. Dan tumben banget ini ya, MKTR masuk ke dalam saham yang banyak di net buy oleh asing. Nah, sementara bursa Asia pagi ini itu jatuh ya rata-rata ya. Hal itu dikarenakan Cina memberi sinyal sedikit pelonggaran COVID-19. Nah, bagaimana nih dengan IHSG pagi ini ya? Seperti kita tahu, IHSG juga tidak bertenaga nih, terutama saham blue chip ya. Jadi IHSG bergerak di bawah level psikologis 7.000. Oke, sekarang kita ngomongin tentang komoditi ya. Pertama nih ada batu bara yang kemarin itu 2 hari berturut-turut naiknya itu tinggi ya, di atas 10%, dan sekarang dia anjlok 3% lebih. Tapi bertolak belakang dengan minyak ya. China is back, harga minyak mentah langsung melesat 1%. Begitu juga dengan emas nih, wah rekor tertinggi selama 5 bulan ya. Cuan emas sentuh 1.800 US dollar. Sementara itu untuk sawit ini sama nasibnya seperti batu bara ya, habis naik gitu ya, terus sekarang lagi koreksi, lagi turun ya. Harga CPO berguguran mengakhiri penguatan 2 hari beruntun. Oke, bicara mengenai sawit, ini ada emiten LSIP di mana dia naik minimalis ya, naik tipis untuk laba bersihnya di kuartal 3 tahun ini mencapai 764,24 miliar rupiah. Di laba saat ini naiknya cuma 1,55%. Tahun lalu itu labanya 751 miliar dan tahun ini 764. Untuk total modal atau ekuitas ini dia juga naik ya, tapi sama nih hutang juga naik liabilitasnya. Oke, soal komoditi ada kita ke batu bara ya. Pertama ada GTBO yaitu Garda Buana, di mana dia udah kapok boncos nih, kapok rugi di kuartal 3 ini malah menyulap rugi menjadi laba senilai 3,05 juta US dollar. Jadi untuk GTBO ini tidak hanya laba bersihnya yang naik ya, tapi juga ekuitas, aset, dan kabar bagusnya untuk hutangnya berkurang walaupun berkurangnya tidak banyak. Oke, yang penting ada kemajuan ya. Dan ini juga ada kabar yang lumayan dahsyat nih, yaitu dari emiten batubara Coal Black Diamond. Laba bersihnya melonjak 327% ke 99,7 miliar. Ini ditopang memang karena harga batubaranya naik, jadi penjualannya juga ikut naik nih ya. Rata-rata emiten batubara mengalami kelonjakan laba yang luar biasa. Memang ada sih beberapa, sedikit sih yang labanya turun. Seperti BP ya, Astrindo Nusantara yang sering sekali kita tradingkan saat ini, pendapatan dan laba bersihnya dia terjadi penurunan nih, dan pendapatannya sekarang 34,98 juta US dollar dan laba bersihnya saat ini adalah 10,32 juta US dollar, sementara di tahun lalu di kuartal yang sama itu 13,43 juta US dollar. Untuk hutangnya, liabilitasnya naik ya, tapi asetnya juga dia naik. Oke ya, karena liabilitasnya itu adalah aset dikurangi ekuitas. Kalau dia liabilitasnya naik ya, otomatis asetnya juga biasanya ikut naik.
Ikut ya dari pertambangan yang kemarin juga meroket ya labanya, ada Bian, tapi kali ini nggak ngomongin laba nih, kita ngomongin tentang aksi korporasinya yaitu stock split, dimana kemarin Bian udah melakukan stock split ya. Nah setelah stock split ini hari ini kan untuk exit-nya harganya kan makin murah nih ya, bukan secara valuasi ya, tapi murah secara nominal, makanya dia langsung diborong nih. Nah dia sekarang hari ini tadi saya lihat naiknya 5% lebih di sesi satu perdagangan. Nah bos Bian ini dia rajin banget ya menyerok sahamnya. Jadi sekarang itu untuk jumlah pemilikan sahamnya itu udah bertambah banyak nih, ada sekitar 60,93%. Jadi udah jadi bener-bener pengendali ya, udah di atas 50%. Dia udah nambah beberapa kali kemarin dan sering kita beritakan juga di sini di berita saham terbaru. Oke, kita lanjut nih ke saham berikutnya. Ada dari gas nih, laba Aneka Gas Industri ini malah kurang bagus ya, ambrol saham labanya 59%. Sekarang tinggal sisa 70,38 miliar aja nih di kuartal 3. Padahal di periode yang sama tahun lalu masih ada laba 172,52 miliar. Hal ini memang disebabkan untuk penjualannya memang merosot ya, yang sebelumnya itu 2 triliun lebih, sekarang tinggal 1,9 triliun aja nih. Jadi selisih 100 miliar lebih. Oke, semoga aja setelah ini Agi bisa memperbaiki kinerjanya ya. Dan berbicara mengenai sektor energi, komoditi ya, kita membutuhkan alat untuk transportasinya nih ya. Ada HIT nih, perkapalan ya. Humpus atau HIT mencatat permintaan angkutan melonjak. Laba kuartal 3 terkumpul 6,76 juta US dollar. Pendapatannya ini memang dia naik ya, naiknya 34,8% untuk pendapatan usahanya dan pendapatan lain-lainnya juga. Kemudian walaupun bebannya membengkak tapi masih berhasil mendatangkan laba, menghasilkan laba ya. Oke, selamat ya untuk hits. Dan kita dari pelayaran perkapalan kita ke darat aja ya. Untuk transportasi darat ada Goto nih yang lagi seru ya. Lock up usai, diam-diam ada yang jual saham Goto 414 miliar. Kalau nilai jumbo seperti ini biasanya di pasar negosiasi. Dan hari ini sahamnya ARB ya, dan tapi masih ditampung nih. JP Morgan dia menampung saham Goto di saat yang lain menjual, dia menampung gitu ya. Mungkin ada perasa optimis ya untuk ke depan. Oke, berikutnya kita ke jalur udara, transportasi udara. Ada Garuda lagi. Hampir tiap hari ini keluar berita tentang Garuda ya. Dimana Garuda bersukacita ya karena Jokowi menyetujui PMN 7,5 triliun. Pastikan dana dari pemerintah ini tentunya menjadi angin segar ya untuk investor saham Kia. Maunya suspeknya segera dibuka dan harganya melambung gitu ya. Itu kalau maunya investor. Oke, semoga setelah mendapatkan PMN ini bisa membuka kembali perdagangan sahamnya dan bisa Garuda melakukan perbaikan kinerja. Berikutnya kita ke konstruksi, yaitu ada Meta. Laba emiten grup Salim yaitu Meta melambung 422% di kuartal 3 tahun ini, seperti saham-saham konstruksi yang lainnya ya. Saat ini laba bersih Meta mencapai 56 miliar rupiah pada kuartal 3. Dan ada berita dari emiten konstruksi WSKT BUMN yang mau menjual tol Pemalang Batang ke INA untuk mengurangi hutang 7,2 triliun. Jalan tol Pemalang Batang yang sepanjang 39 km ini dirampungkan ya. Targetnya tuh rampung pada kuartal 1 tahun depan dan akan dijual ke Indonesia Investment Authority atau INA. Dari konstruksi kita ke properti. Yang pertama ada SSIA ya, kawasan industri Subang pecah telur. SSIA jual 2 hektar lahan. Untuk kawasan industri ini dia meningkat hampir 1000% ya, ada 977% peningkatan penjualannya. Nah ini tercatat 79,6 miliar ya, cukup tinggi juga ya untuk kawasan industri. Untuk tanah ini luas banget nih kalau nilainya segini. Oke, kita ke emiten properti yang lain. Ada Deal. Ini adalah emiten properti favorit LKH ya, ternyata masih merugi nih 91,2 miliar. Jadi mengalami pembengkakan rugi 18,09% ya. Kalau pendapatannya sebenarnya dia naik 5,21% ya, namun mungkin karena ada beban yang meningkat, nah akhirnya labanya jadi gak bisa naik nih, malah jeblok lagi, udah rugi malah lebih dalam ruginya.
Dan masih menjadi pertanyaan ya, kenapa sih LK memilih deal? Ada beberapa yang masih bingung gitu ya. Kadang-kadang beliau kan melihat FA-nya, fundamentalnya, tapi dengan kondisi rugi kok dibeli gitu. Ya, berarti beliau punya pertimbangan lain yang lebih oke ya secara pandangannya kan ke depan, karena beliau holdnya juga bertahun-tahun ya, bukan hitungan bulan lagi gitu. Next kita tinggalkan properti, kita ke sektor retail, yaitu ada LPPF, di mana Matahari Department Store membuka gerai baru di Kalimantan Timur. Jadi ini makin ekspansinya diperluas. Untuk di wilayah Bontang, ini bukan gerai pertama ya, ini adalah gerai ke-6 di Bontang, Kalimantan Timur, dan gerai ini merupakan gerai ke-144 di seluruh Indonesia. Sementara untuk di wilayah Kaltimnya ini gerai ke-7. Berarti di sana banyak sekali peminatnya untuk Matahari Department Store ya, jadi semakin menambah lahan bisnis baru. Nah, berikutnya kita ada kabar bagus dari Sinema 21 nih. Dikabarkan akan IPO 17 triliun di tahun depan. Ini pasti banyak yang minat juga nih, tapi ya serba ini ya, kalau untuk bioskop itu kan kalau tidak ada pembatasan PPKM seperti itu jadinya oke gitu ya. Tapi kalau ada pembatasan, ada PPKM, wah itu yang bikin pendapatan turun ya, akhirnya labanya tergerus atau bahkan bisa jadi rugi. Seperti yang kita ketahui, yaitu Sinema 21 ini merupakan operator jaringan bioskop terbesar di Indonesia ya, dari PT Nusantara Sejahtera Raya. Dan dana yang akan diraup ini juga cukup jumbo, 17,17 triliun. Wow. Nah, ini berarti jumlah lembarnya saham banyak atau harga penawarannya tinggi nih biasanya kalau seperti ini. Kita tunggu aja ya untuk berita selanjutnya mengenai rencana IPO Sinema 21. Selanjutnya kita ke perbankan. Yang pertama ada kabar yang kurang sedap, yaitu dari BNGA, Bank CIMB Niaga yang digugat 1,02 triliun. Sebenarnya ini bukan kasus baru, ini sudah ramai diperbincangkan di awal tahun ini. Bahkan sebelum tahun ini ya, beberapa tahun yang lalu juga pernah digugat, tapi sepertinya berbeda kasus gitu ya. Tapi ya ini masalahnya mengenai penjualan rumah. Yang kali ini yang melaporkan adalah Kumalayanti ya. Ya, Bu Kumalayanti ini merasa dirugikan nih senilai itu. Oke, semoga aja setelah ini masalahnya berakhir ya, karena ini udah berlarut-larut ya. Sepertinya sudah jalan mungkin mau 1 tahun ya, sudah lama saya mendengar ini. Nah, berikutnya kita ke agro ya, Bank Raya, di mana akan naik isu 1,16 triliun. Oke, Bank Raya ini akan mengeluarkan 2 miliar lebih lembar saham, 2,320 juta lembar saham. Dengan harga pelaksanaannya Rp500 per lembar saham. Siapa nih yang minat ya? Pasti banyak yang punya agro ya, karena banyak yang beli di tahun lalu saat boomingnya bank digital. Kalau pengendalinya yaitu Bank BRI ya, pasti ya dia akan mengeksekusi seluruh haknya nih. Jadi nanti akan ditebus semuanya nih. Nah, bagi yang nggak menebus, nanti sahamnya akan terdilusi 9,26%. Untuk jadwalnya, di kumdetnya itu bentar lagi ya, seminggu lagi, di tanggal 12 Desember 2022. Sementara untuk periode perdagangannya di tanggal 14 sampai 20 Desember. Buat teman-teman boleh menebus, kalau yang nyangkutnya di harga sangat tinggi boleh ditebus aja. Ya, hitung-hitung untuk average down ya. Tapi kalau misalnya mau dijual saham raknya boleh ya di pasar tunai di sesi 1 perdagangan. Kalau bisa jam 9 pet harus standby jual tuh saham R-nya sebelum menjadi Rp1. Berikutnya ada anak usaha dari Koperasi Indosat ya. Ini ada Pada yang mulai masuk penawaran umum dan dipatok perdana harganya Rp100 per lembar saham. Jumlah lembar saham yang akan ditawarkan ini sebanyak 900 juta lembar saham atau 28,57% dari modal ditempatkan dan di sektor penuh. Nah, untuk dana IPO-nya itu, oke, semoga lancar IPO-nya, banyak yang minat. Nah, selanjutnya kita ke farmasi, yaitu ada Pyridam Pharma atau PIVA yang meraup laba di kuartal 3 ini melambung keren nih, 1.820%. Jadi 288,75%. Untuk pendapatan dari emiten ini memang dia naik ya. Untuk penjualan bersihnya itu naik 35% menjadi 550,92 miliar. Dan penjualan lainnya juga. Oke, selamat ya buat PIVA. Dan berikutnya ini ada dari Ayam ya. Emiten terakhir yang kita bahas ini ada WMPP, di mana Widodok Makmur ini di kuartal 3 malah tekor 10 miliar,34.
Konsepnya 105% ya. Periode yang sama di tahun lalu dia masih laba 175 miliar, tapi sekarang minus 10 miliar. Oke. Memang ini diakibatkan oleh penjualan bersihnya dia juga turun ya, turunnya 26%. Ini jumlah yang tidak sedikit. Dan di samping itu beban-beban pada membengkak nih. Nah, oke, semoga selanjutnya WMPP bisa memperbaiki kinerjanya. Oke, itu dia emiten terakhir yang kita bahas, dan sekarang kita ke ini aksi korporasi. Ini adalah kesimpulan ya dari aksi korporasi yang dilakukan oleh beberapa emiten, dan kita sudah share ya di grup Telegram kita di forum trader dan investor SFI di Telegram. Seperti berikut daftar perusahaan yang akan membagikan dividen. Ini lengkap dengan jadwalnya ya, kapan kumdetnya, kapan dibayarkan dividennya. Yang pertama ada MFMI ya, ini kumdetnya tanggal 9 nanti, POWR sama tanggal 9 juga, dan TBLA tanggal 9 juga. Dan ada informasi berikut daftar eksekusi waran, ini dari saham IPO ya. ISAPW, ini ada warannya, trading stopnya tanggal 9 dan trading end-nya itu masih 2007, berarti 5 tahun nih. Lumayan lama ya, rata-rata 2 tahun, ada yang cuman hitungan bulan. Nah, ini berikut daftar perusahaan yang akan melakukan re-issue ya, tadi kita sebutkan di berita ya, ada Agro, kemudian yang kedua ada BBSI. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.